ada ya kita langsung. Ada? Kalau nggak ada ya kita langsung materi ya. Silakan Bapak Ibu login LMS dulu. Jangan lupa klik itu apa namanya daftar hadirnya diklik, absen dulu ya. Sambil dibuka LMS-nya kan lumayan. Sambil buka SMS udah ada hitungan 6 JP-nya ya. Saya set dulu sebentar. Kita lihat dulu LMS ya. LMS. Ini dia. Oke. Sudah kelihatan LMS-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Nah, ini LMS kita masuk ke sesi 4. Alhamdulillah kita sudah di sesi 4, Bapak Ibu. Ya. Tidak terasa ya? Terasa nggak waktunya? Nah, kita masuk sesi 4. Sesi 4 ini akan membahas instruksi pemilihan dan pengulangan. Ya, Bapak Ibu ya. Di LMS-nya ini ada slide ya. Slide-nya silakan Bapak Ibu buka gitu. Ya. Ini sambil diklik-klik itu, tapi ini sedikit. Yang lebih banyak itu yang di bahan bacaan ya. Jadi slide-nya seperti biasa bisa Bapak Ibu buka. Ini akan terbuka nanti di hari Senin ya. Supaya Bapak Ibu fokus dulu downloadin ini. Nah, di bahan bacaan silakan di-download, ada PowerPoint, ada Word-nya ya. Nah, jadi untuk bahan bacaan itu gini sebenarnya Bapak Ibu. Yang Word itu yang file teorinya ya. Nah, memang hanya sedikit karena teorinya memang sedikit. Yang banyak itu di lembar kerja. Karena di lembar kerja itulah isinya prakteknya gitu ya. Nah, kan RPL itu bukan pelajaran sastra atau sejarah gitu. Jadi apa namanya lebih banyak praktek ya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu silakan sambil download dulu ya. Nah, ini LMS-nya. Kalau ada yang ingin didiskusikan seperti biasa pada forum diskusi ya. Jadi bisa dijawab oleh rekannya dan pasti kami baca juga ya, kita jawab. Nah, ini LMS. Jadi untuk yang LMS sesi 4 itu ada 2 materi, instruksi pemilihan dan instruksi pengulangan. Hari ini kita bahas dulu yang instruksi pemilihan. Ya. Nah, kita mulai masuk ke materinya. Saya buka yang di PowerPoint aja. Video YouTube sesi 4. Oh, sudah ada sesi 4 di YouTube ya. Linknya di situ ada judulnya sih. Judulnya apa namanya sesuai dengan materinya di YouTube-nya ya. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Sudah 33. PowerPoint-nya kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Ya, kita besarkan dulu. Nah, ini kita masuk instruksi pemilihan dan pengulangan. Jadi kita, saya jelaskan dulu teorinya, baru nanti kita langsung ke praktek. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan materi yang sudah Bapak Ibu download itu mau dipakai di sekolah, silakan. Tapi kami minta tolong supaya dicantumkan sebagai daftar pustaka. Karena memang sering kejadian begini. Kami di BMTI ya, kalau yang RPL kan yang bikin Pak Ferry dan saya, ya. Nah, itu kita upload. Nah, nanti orang-orang pada ngambil dari tempat yang lain, jadi di aku punya mereka gitu ya. Kami minta tolonglah supaya Bapak Ibu bisa menghindari hal tersebut, ya. Karena ada unsur hak cipta di situ, ya. Hak cipta intelektual atas kekayaan intelektual gitu ya. Nah, tolong aja dimasukkan sebagai daftar pustaka. Kita mulai masuk materinya ya. Jadi tujuan pembelajarannya ini akan menerapkan instruksi if then else ya. Jadi nanti kita struktur pemilihan itu bisa pakai instruksi if else ya. Sama nanti bisa pakai instruksi switch else ya. Jadi ada 2. Nah, sama nanti menerapkan instruksi pengulangan. Instruksi pengulangannya itu ada pakai while, do while, sama for. Bagaimana menerapkan itu di Java?
baik yang CLI maupun yang GUI. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran kita ada orientasi masalahnya, nanti biasa ada soal ya, praktekkan, lalu ada tanya jawab. Tanya jawabnya bisa via chat, bisa via forum diskusi, ya. Lalu diskusi kelompok sama praktek, ya. Nah, ini contoh perintah pengembangan menggunakan if, tapi ini hanya satu if, satu kondisi ya, jadi tidak ada else-nya. Nah, ini contohnya, sintaknya seperti ini, if kondisinya apa, ya, kondisinya ini bisa berupa menggunakan operator perbandingan. Misalnya kalau mau menghitung nilai akhir ya, misalkan nilai akhir lebih dari sama dengan 70, seperti itu, ya. Nah, maka itu disebut sebagai operator perbandingan. Jadi ini if kondisinya apa, statement, ya, itu sintaknya. Lalu berikutnya if else ya. Kalau if else ini bedanya dia ada else-nya. Maksudnya gini. Contoh misal kalau dia nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70 maka lulus. Kalau tidak lulus. Nah, itu berarti pakai else ya. Berarti kondisinya ada if and a. Tidak sama dengan 70, statementnya apa baru else ya. Ada else-nya. Nah, itu if else ya. Nah, ini sering banget dipakai di sebuah aplikasi sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu aplikasinya. Ini pasti dipakai ya, karena pasti ada unsur pemilihan dalam sebuah program ya. Itu ya. Nah, makanya kenapa sebenarnya coding itu menerapkan apa yang ada di dunia nyata ke dunia komputer gitu ya. Di dunia nyata kan pasti ada pilihan. Kan kata orang hidup itu pilihannya. Nah, maka di sini juga ada struktur pemilihan tuh. Ada if, ada else. Kalau iya gimana, kalau enggak gimana gitu ya. Nah, ini contohnya pakai CLI ya. Nah, ini contoh yang pakai CLI Bapak Ibu ya. Karena CLI ya tampilannya teks saja ya. Scanner ya maksudnya untuk inputan dari keyboard ya, makanya pakai scanner karena teks. Jadi nanti dia nginputin dari keyboard. Masukkan nilai, diinputkan berapa 90 gitu ya. Baru keluar nanti nilai saya sekian. Ya. Baru saya lulus kalau dia lebih dari sama dengan 10. Kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya scanner ini karena CLI. Jadi untuk inputan keyboard. Ya. Lalu berikutnya kontrol if else. Nah, ini kalau if else ya. Tadi ya, kalau ada banyak pilihan. Contoh ini kan ada 2 pilihan. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 70 atau kurang dari 70. Nah, kalau if nilainya lebih dari 70 akan tercetak apa? Kalau tidak else akan tercetak apa? Nah, gitu ya. Ini contohnya. Itu if else ya. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan multi if else. Multi if else ini bahasa Indonesianya if besarang atau suaranya gema. Di tempat Pak Akbar aja kali ya. Suaranya gema. Nah, di tempat Pak Akbar kali aja kali Pak. Kayaknya Bu. Tapi masih kedengaran jelas kok Bu. Lanjut aja Bu. Nah, oke. Saya lanjut ya. Ya, siap Bu. Bu Ajeng udah hadir. Alhamdulillah. Ya. Saya lanjut, ini disebut sebagai nested if atau if bersarang ya. Jadi if-nya kondisinya banyak, else-nya juga banyak. Maka dia disebut sebagai if bersarang atau nested if karena if-nya banyak, else-nya juga banyak ya. Maka sintaknya seperti ini, if kondisi else lalu ada if lagi, baru statement lagi, else lagi, if kondisi lagi, baru kalau sudah tidak 1, 2, 3 maka 4 pasti. Maka dia nggak ada lagi yang terakhir nggak ada lagi if-nya, tapi langsung else ya. Nah, itu untuk nested if sintaknya. Nanti ini ada contohnya di praktek ya. Nah, ini contoh multi if else pakai CLI ya. If angka 1 cetak. Else if angka 2 dan seterusnya sampai terakhir bukan angka 1 sampai 8. Gitu ya. Nah, ini contoh multi if else.
Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Ya, switch case ya. Selain bisa menggunakan if else, maka struktur pemilihan juga bisa menggunakan switch case. Kalau di VB select case ya atau do case gitu ya. Nah, di Java ini pakainya switch case gitu ya. Nah, berbeda dengan yang if else tadi, maka ini sintaknya kalau switch case begini, switch ekspresinya apa, baru case nilainya, baru statement, dia pakai break ya. Terus sampai ke case yang terakhir. Nah, untuk penggunaan switch case, dia nggak enaknya nggak bisa pakai operator perbandingan. Kalau if tadi kan bisa gini, nih pakai operator perbandingan ini. If nilai lebih dari 70, gitu ya. Nah, kalau di switch case, dia cuma bisa milih misalkan switch nilai, case 1, apa 2, apa 3. Ini bisa berupa integer atau bisa berupa string pilihannya gitu ya. 1, 2, 3 ini kan integer. Atau bisa juga berupa string, misalnya case 1, case 2 ditulis dalam bentuk kalimat gitu. Nah, itu nggak enaknya kalau pakai switch. Jadi pandai-pandai kita memilih mau pakai if atau pakai switch. Kapan kita pakai if, kapan kita pakai switch. Switch itu hanya bisa digunakan kalau dia tidak membutuhkan operator perbandingan seperti ini. Kalau menghitung nilai akhir butuh operator perbandingan ya pakai if. Ya. Nah, itu untuk struktur pemilihan. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Iya Pak, yang di LMS itu Pak Joni hanya sedikit saja dimasukkan. Nah Bapak lihatnya yang di PowerPoint yang di-download. Yang di PowerPoint yang di-download itu yang banyak. Kalau yang di LMS itu kan hanya cuplikan aja, makanya dia lebih sedikit. Ya, maka Bapak Ibu lihat PowerPoint-nya yang di folder bahan bacaan, download dulu. Download dulu, lalu itu PowerPoint yang lengkapnya. Ya. Nah itu, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita praktek. Ya, oke. Ada? Nggak ada, kita praktek. Saya share dulu. Silakan diaktifkan NetBeans-nya. Nah, saya tutup dulu. Yang bekas yang tadi. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka NetBeans. Ya, buka NetBeans-nya. Lalu ini saya buka lembar kerjanya. Kelihatan lembar kerja? Jadi ini Bapak Ibu lembar kerja sesi 4. Ada berapa halaman ini ya? Sekitar 40 halaman. Lumayan. Ya. Jadi gini, setiap sesi itu prakteknya akan semakin banyak bertambah. Kenapa? Karena di setiap sesi kita akan tambahkan beberapa user interface yang ada di Java. Contoh, waktu sesi 2 itu baru mengenal label kecil. Sesi 3 nambah lagi ya, gitu. Ada penggunaan satu project banyak form. Nah, di sesi keempat kita nambah lagi penggunaan user interface-nya. Ya. Nanti kita akan bikin pakai menu, panel, dan internal frame namanya. Ya. Nah, ini sekarang kita akan membuat satu project banyak form, tapi kalau nggak seperti yang sesi 3 kemarin kan next ya, untuk ke yang form berikutnya. Kalau di sesi 4 kita akan gunakan menu, gitu. Ya. Nah, cara buat menu bagaimana? Nah, sekarang kita praktekkan. Cara membuat menu ya, kita klik file, new project, seperti biasa, bikin dulu projectnya. Kita kasih nama aja, misalkan rock menu B, ya, kan kelas B. Apa ini? Ya, kita kasih nama projectnya pro menu B, ya.
Nah, jangan lupa ini create main class. Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan, main class itu boleh nggak dibikin sendiri? Boleh aja silakan. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu mau checklist atau tidak itu terserah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita nggak checklist, artinya kita harus bikin main class atau kelas pertama sendiri. Kan lumayan. Nah, mendingan kita checklist supaya udah dibuatin nama Java-nya gitu. Kan mudah kalau udah dibuatin ya. Jadi kita checklist supaya dibuatin main kelasnya masih Java ya. Nah, kita klik finish. Ya, maka ini ada package ya, package block menu. Ya, ini kelas utamanya ya. Bapak Ibu nanti di post test itu kan soalnya pilihan ganda, jangan lupa bahwa nama kelas utama sama nama file itu sama ya. Jadi kalau nama kelas utamanya proc menu B, maka nama filenya juga proc menu B. Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, dan lagi yang namanya kelas utama tanda-tandanya adalah void main ya. Itu tanda-tanda kelas utama. Nanti ada di post test, diingat-ingat. Lalu berikutnya sekarang kita mau buat form dulu ya. Kita buat form untuk bikin menunya. Klik new J transform ya. Nah, ini kita buat aja form 1. Lalu kita klik finish ya. Maka kita punya form 1. Nah, ini kita perbesar dulu ya. Karena untuk pembuatan menu ya. Nah, sudah kita perbesar, maka Bapak Ibu coba dilihat di bagian palet itu ada yang namanya swing menus ya. Swing menusnya tanda tambahnya diklik supaya muncul menu-menunya ya. Nah, ini ada yang namanya swing menus, isinya ada banyak, ada menu bar, menu item dan seterusnya ya. Kita akan membuat menu seperti ini yang di NetBeans-nya. Begini, kita akan bikin menu begini nih. Sama persis dengan ini. Ada ikonnya, ada menu item dan ada shortcut ya. Nah, caranya pertama kita masukkan menu bar, kita tarik ke sini. Ke formnya ya. Nah, jadi dia begini. Ya, ada file, ada edit kan. Nah, terus kita mau nambahin menu-menunya seperti ini banyak kan menu-menunya. Kita tambahin, kita tinggal klik kanan, lalu add menu. Nah, sama dengan cara yang sama, klik kanan add menu. Tuh, ya. Nah, begitu caranya. Lalu yang berikutnya ini kita mau mengganti atau mengedit tulisan di menunya. Maka caranya kita klik kanan, edit text. Kita kasih misalkan sesuai dengan judulnya struktur pemilihan. Ya. Nah, lalu yang edit dengan cara yang sama, edit text, struktur pengulangan. Ya. Begitupun untuk yang menu yang lainnya. Ya. Ini kita buat misalkan tentang program. Ya. Lalu yang ini kita buat misalkan untuk exit. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu sudah. Nih, ya. Ini cara membuat menu bar. Nah, sama persis dengan si NetBeans ya kan? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nah, berikutnya kita mau buat yang ke bawahnya. Yang ke bawahnya disebut sebagai menu item. Ya. Nah, kita mau buat yang ke bawahnya. Maka caranya Bapak Ibu ambil ini. Menu item. Di swing menu. Langsung ditarik. Tuh, atas. Tempatkan ke menu mana dia mau ikutnya. Ya. Nah, kita tempatkan ke struktur pemilihan seperti ini, maka ada J menu item. Tuh, ya. Nah. J menu item ini dia punya 3 bagian. Ada yang kotak kecil ini untuk gambar ikonnya, lalu yang ini untuk judulnya, judul menu itemnya. Nah, yang ini untuk shortcutnya. Ya. Nah, kita ganti dulu ini. Klik kanan, edit text. Kita buat misalkan contoh if else ya. If else saja contoh 1 misalkan gitu ya. Nah, lalu untuk membuat shortcut itu seperti ini nih. Nanti kan
Kalau bukan new project, bisa Ctrl Shift N. Bukan new file, bisa Ctrl N di keyboard gitu ya. Nah, itu shortcut bisa kita bikin juga di sini. Caranya, Bapak Ibu letakkan di yang tulisan shortcut, lalu klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, maka muncul properties shortcutnya. Nah, misalkan untuk yang si contoh if 1 ini, shortcutnya mau apa? Misalkan untuk pakai angka 1. Klik aja sini 1. Maka dia muncul. Ya. Nah, maka nanti shortcutnya tinggal pencet angka 1 di keyboard. Ya. Nah, tapi kalau kita shortcutnya mau ditambahin pakai CTRL ya, jadi misalkan kontrol angka 1. Nah, berarti tambahin aja ininya checklist. Ya. Berarti nanti shortcutnya kontrol 1. Ya. Ngomongnya kan harus hati-hati ya, kontrol 1, gitu kan? Ya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah. Kalau sudah, Ctrl plus 1 ya. Nah, itu kan sudah jadi shortcutnya. Nanti kita cobain, bener nggak nih shortcutnya, jalan nggak ya? Nah, udah gitu ini ada icon ya Bapak Ibu. Icon ini itu gambarnya harus kecil. Jadi caranya Bapak Ibu boleh download dari internet ya. Misalkan kita buat di internet ya. Nah, cari icon gambar. Nah, icon gambar if misalkan. Udah dapat, download terus masuk ke Photoshop. Photoshop kecilin ukurannya 10 kali 10 pixel, baru dia jadi ikon. Ya. Karena ikon itu hanya kecil aja segini nih nanti. Jadinya kayak gini tuh ikon-ikon itu ya, yang seperti di sini. 10 kali 10 pixel. Kecil aja, nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede nanti gedean, nggak bagus. Ya, untuk memasukkan pikon, untuk memasukkan ikon. Aduh, dilagain wae si Pak Akbar ya. Untuk memasukkan ikon ya, jadi kita perlu di-copy ke package ya. Cara mengkopinya seperti biasa, tinggal Ctrl C paste di situ ya. Saya cari dulu gambarnya ya, gambar ikon. Gambar ikon bukan gambar ikan. Mana atuh gambar ikon teh? Mana ikonnya? Hilang. ikon tadi mana atuh si ikon? Bentar ya. Ikon tadi ya. Oh, ini dia ketemu. Ya, sok download di internet, mangga. Dan saya mau udah bikin. Ya. Tuh, udah bikin ya. Nah, udah di-download, masuk Photoshop, ukuran 10 kali 10 pixel, simpan. Mau JPG, mau PNG. Boleh lah ya, JPG aja. Nah, kalau udah copy, pakai pen bisa, Bu. Warna pakai Microsoft Pen juga bisa. Gampang, tinggal size-nya aja. Ya. Pakai. Udah dimasukin, udah ya, dipaste ya. Ini ya. Dipaste ke package ya. Terus sekarang kita tinggal masukin ke sini. Caranya yang kotak kecil ini diklik 2 kali. Tuh, sampai muncul begini ya. Sampai muncul properti si ikonnya. Nah, pilih select, ambil ikonnya ya. Langsung di OK. Tuh, jadi muncul si ikon kan? Muncul si ikon. Udah jadi nih satu menu ya. Satu menu item jadi. Langsung Bapak Ibu kalau mau bikin lagi menu itemnya tinggal klik kanan di bagian menu itu, langsung tinggal add from palette, menu item. Ya. Nanti ini ada yang kedua, lakukan cara yang sama seperti tadi untuk membuat menu item kedua. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Silakan. Pertanyaan enggak? Ada yang nanya? Enggak ada. Ben nggak ada yang nanya. Ngantuk. Ikonnya masih kebesaran, diedit dulu, sok silakan. 10 kali 10 pixel, Pak. Dan jangan gede-gede. Ya. Nah, ya, sudah. Kalau sudah, jadi ini kita sudah jadi itu contoh if else, sudah dimasukkan ikonnya, ada ininya, ada itunya.
Maka sekarang kita masuk ke kelas utama dulu ya. Kelas utama ini kan akan memanggil form 1. Form 1 itu kan ini kan harus dipanggil dulu dari kelas utama. Nah, maka kita klik dulu kelas utamanya. Langsung di sini kita panggil. Gimana manggilnya? Form 1 dengan new form 1. Ya. Oh, klik kanan edit text. Bukan. Main kelas, Bapak. Kenapa jadi klik kanan edit text? Ini bikin main kelas. Kelas utama ini di prog menu. Ya. 1 titik. Tuh, lama, agak lama. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Sampai di sini kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan dulu. Ya. Karena ini kita banyak praktek. Ya. Lama banget. 1 titik. Nah, set visible true ya. Supaya bisa manggil form 1. Ini mah udah harus mahir kalau yang ini manggil-manggil form ya. Kan udah sering. Sudah sering berulang. Kan sudah harus mahir manggil ini ya. Kelas utama nih. Jadi kelas utamanya manggil form 1 ya. Caranya manggil begini. Tuh ya. Nah, kalau udah ini, maka sekarang kita tinggal yang form 1-nya kita lihat nih ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, jalankan project Bapak Ibu. Karena ini sudah jadi satu project, ada beberapa, ada satu form ya, dan ada kelas utamanya. Kita jalankan projectnya. Nah, saya ketinggalan Bu, bisa diulang. Diulangnya Bapak bisa lihat di YouTube ya, mau diulang yang mana? Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya tuh. Ya kan? Ini hasilnya tuh. Bagus kan? Kayak apa? Enak dilihat, indah dilihat ya. Ini Java Swing nih. Java Swing tuh enak. Nah, itu ya Bapak Ibu, hasilnya menu. Iya, bagus banget ya dong. Java gitu loh. Nah, itu hasilnya ya, kan enak dilihat. Kalau kita bikin program paling enggak desainnya bagus supaya orang mau beli program kita. Kalau desainnya pakai CLI nanti ngetik-ngetik. Orang nggak mau beli. Makanya pakai GUI ya. Ya udah nih, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau bikin begini. Ya, cairan lagi nih. Saya mah nggak sinkron suara dan videonya. Jaringan Bapak berarti. Ya, ya nggak apa-apa lah Pak. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bagi yang sekarang masih ada trouble, nanti kan diupload di YouTube, bisa dilihat di YouTube ya. Bapak Ibu mau kalau di YouTube kan ada kuota gratis itu ya, bisa lihat di YouTube. Saya lanjut dulu ya. Nah, jadi ini coba kita jalankan lagi ya si projectnya. Nah, jadi kita maunya nanti diklik yang menu contoh if else ini muncul di sini. Nggak muncul di luar ini enggak, tapi munculnya mau di dalam sini biar bagus ya. Maka kita perlu menambahkan apa? Kemarin waktu sesi 2 menambahkan apa? Menambahkan? Yang tahu? Menambahkan apa? Kontainer ya. Nah, supaya si yang form berikutnya bisa masuk di sini, maka kita perlu menambahkan yang namanya kontainer. Kontainer ini, ya kontainer. Jadi bilang ya, kontainer. Pak, betul 100 buat Pak Heridin. Kontainer ini bisa macam-macam ya. Bisa pakai desktop pen, bisa pakai panel. Nah, sekarang kita pakai panel dulu ya. Nah, masukkan panelnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Lalu kita beri warna biar beda warnanya. Pilih properties, nah pilih background.
Terus kita kasih warna, dipilih warnanya ingin yang mana. Bapak Ibu ingin warna apakah? Ini warna biru. Oke, ya. Nah, kalau sudah kita tinggal gedein si panelnya sampai dia sebatas si formnya. Nah, tuh, ya. Nanti begitu kita coba jalanin lagi, maka dia udah berubah warna. Tuh, bagus kan? Keren. Wah, swing mah juara. Ya. Cepetan. Diulang dari mana? Ya, saya ulang atuh, masukin panel ya. Masukin panel dari awal. Oke lah, baiklah. Itu saya ulang dari awal nih. Saya hapus dulu nih ya. Nih, Bapak Ibu, ini kan ada form ya, ada form 1 mau masukinnya pakai menu bar, ditarik begini tuh. Ya. Udah gitu, klik kanan, add menu. Ya. Klik kanan lagi, add menu lagi. Gitu. Udah gitu ini kita edit, klik kanan, edit tag. Kita buat struktur pemilihan, ya. Setelah itu yang ini klik kanan, edit tag, struktur pengulangan, ya. Setelah itu yang ini klik kanan, edit tag, tentang program. Nah, ini klik kanan, edit tag, exit. Nah, gitu ya. Terus di sininya kita masukin menu item. Tarik ke sini. Nah, langsung di sini kita buat ya, klik kanan, edit tag. Contoh 1 if else. Nah, lalu ini kita klik shortcut, klik 2 kali. Tulis 1. Tambahin kontrol checklist, maka nanti cokolnya di kontrol 1 ya. Terus untuk ikon, klik 2 kali di kotaknya yang kecil ya. Nah, muncul, pilih ikonnya. Dengan catatan ikonnya udah dibikin, dipaste ke package. Klik OK. Nah, jadi dia. Itu ya. Dah. Mau masukin lagi menu berikutnya, klik kanan, add from palette, menu item. Nah, ini ada menu berikutnya. Lakukan seperti yang tadi, ya. Setelah itu kita masukkan panel. Panel masukin ke sini, langsung di klik properties, langsung kasih background, pilih warnanya mau warna apa. Oke. Langsung kita perbesar, sesuaikan dengan ukuran si formnya. Ya. Nah, ini dia. Tuh. Ya. Kalau udah running pack projectnya, maka inilah hasilnya tuh. Ya. Bagus. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, udah jadi ini form 1, maka yang berikutnya kita mau buat form 1A. Ada langkah-langkahnya di sini semua lengkap tuh. Di mana namanya? Di lembar kerja ya. Tadi saya jelaskan tuh ada langkah-langkahnya semua. Tinggal ikutin aja kalau lupa ya. Ada di LK. Nah, kalau sudah kita buat yang berikutnya form 2 ya. Nah, Bapak Ibu, form 2 ini karena kita mau masukkan di sini, maka kita harus pakai yang namanya internal frame karena dia mau masuk ke panel. Ya. Jadi seolah-olah nanti si form 2 ini jadi anaknya form 1 gitu. Nah, caranya klik kanan, new, pilih other, Bapak Ibu. Pilih other. Nanti di sini ada swing with form. Pilih yang J internal frame form. Ya. Pilih yang swing with form, pilih J internal frame form. Ya. Nah, langsung kita next. Nah, kasih nama J internal frame-nya. Kasih nama aja form 1A. Ya. Finish. Nah, maka kita udah punya form 1A.
Nah, ini ya. Nah, si form internal ini, internal frame ini berbeda dengan form 1 biasa. Kalau form 1 biasa dia ada tanda close yang ininya ya. Kalau form 1 ini. Nah, nanti di sini ada tanda close. Kalau yang ini dia nggak ada, maka kita harus atur propertiesnya dulu. Jadi, langkah berikutnya atur properties dari si form 1A. Klik ini, formnya lalu klik properties. Nah, propertiesnya kita kalau mau pakai warna silakan di background ya kayak tadi. Nah, terus pilih ini closable di checklist. Closable di checklist, maka muncul tanda silang tuh, nanti supaya bisa ditutup. Langsung klik lagi maximizable, nah muncul tanda perbesar. Langsung klik lagi resizable supaya dia bisa ditarik-tarik gitu. Bisa di resize ya. Nah, udah ngatur formnya. Langsung sekarang kita masukin aja dulu komponen. Label aja dulu ya, kan contoh aja ini. Nah, sekarang kita klik kanan, edit text. Contoh if else ya, si judul. Nah, kalau udah kita kasih propertiesnya, kalau mau di fontnya diatur di font ya. Ini kita kasih. Nah, gitu ya. Nah, udah, kalau udah ya atur aja posisinya. Set di situ. Nah, maka ini sudah jadi si internal frame-nya. Ya. Maka langkah berikutnya adalah kita panggil si internal form ini dari si menu tadi kan. Kan kita maunya di menu ini diklik menu yang ini muncul si form 1A. Nah, maka Bapak Ibu caranya balik ke form 1, pilih yang contoh if else ini ya, yang menu contoh if else ini dipilih. Langsung Bapak Ibu klik kanan, kita change variable name dulu ya. Pemilihan sini ya, klik kanan, change variable name, kita ganti aja jadi menu if ya, if 1 misalnya. Oke, langsung kita oke. Nah, kalau sudah di oke, maka di sini klik kanan lagi, langsung event action perform ya. Nah, maka adalah dia di sini si menu 1, menu if 1-nya ya. Nah, terus kita codingnya ada di sini di LK-nya ya. Kita lihat codingnya, nanti dia ada di sini. Yang tadi langkah-langkah itu semua ada di LK ya Bapak Ibu. Nanti silakan aja diikutin LK-nya. Ada semua lengkap di situ. Ya. Tuh. Langkah-langkah yang tadi itu ada di LK. Nah, ya. Bapak Ibu, ini kan kita mau masukin si form 1 ke panel yang ada di form 1A ke panel yang ada di form 1 ya. Maka kita perlu panggil dulu si form 1A-nya. Maka kita buat di sini form 1A 1A new form 1A ya. Kan? Nah, terus kita mau masukin di panel kan? Nah, maka kita lihat panel kita apa namanya? JPanel 1. Nah, maka kita buat di sini JPanel 1 titik add. Add-nya apa? Add-nya ya 1A itu kan yang dimasukin si form 1A. Gitu logikanya ya. Si form 1A mau dimasukin ke panel. Nah, kalau udah tinggal 1A-nya di show. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu simpan. Gitu. Nah, itu untuk membuat action performnya. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, kita klik run project ya. Nah, kita lihat ini, kayak kelihatan sih ke tengah ini. Nih, contoh if else kita klik, nah maka muncul nih si formnya. Dia ada di sini di tengah ini, nggak bisa dia keluar dari itu tuh. Biar bagus maka ini makanya pakai panel nih. Biar dia masuk ke sini, itu fungsinya. Panel itu fungsinya supaya dia masuk ke dalam
si formnya biar kelihatan bagus kan. Nah, ini bisa digedein. Tuh. Ini nanti bisa begitu sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan ukurannya bisa bagus begitu ya. Nah, lalu si form ini internal frame ini, nah dia masuk. Nah, gitu ya. Sini. Nah, kalau sudah bisa mau di close, ini bisa di close. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu cara pembuatan menu menggunakan internal JFrame form dan panel dan menu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Langkah-langkah yang tadi semua ada di LK. Bapak Ibu silakan diikuti saja ya dari awal sampai ada di LK ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, saya lanjut lagi. Aman. Oke, sip. Ya, bagus kan hasil ininya si swingnya Java? Ya. Oke. Nah, itu ya. Iya, bagus si swing Java-nya. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah penggunaan perintah if dan else ya. Jadi Bapak Ibu, untuk berikutnya semua program GUI yang ada di lembar kerja 4 ini dibuat seperti contoh yang tadi itu ya, yang menggunakan menu. Nah, dibuat dalam satu proyek yang sama, Bapak Ibu tinggal nambahin form-form berikutnya sesuai soal ya. Gitu. Sedangkan untuk semua CLI nanti boleh dibuat di proyek yang berbeda. Jadi nanti ada 2 proyek, satu proyek GUI, satu proyek CLI, ya. Yang GUI di GUI, yang CLI di CLI. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang GUI dulu ya. Untuk GUI contoh if else menggunakan GUI. Nah, kita ke GUI dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita desain form yang tadi ini seperti begini ya. Nah, nanti kita maksudnya gini, mau nampilin yang tadi itu. Masukkan nama, masukkan nilai. Nilainya berapa? Kalau dia lebih dari 70, maka diklik proses, nanti hasilnya adalah nilai saya 90, saya lulus, gitu ya. Nah, tergantung dari nilai yang diinput. Kalau dia di bawah 70, maka nilai saya 60, saya tidak lulus gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Maka itu menggunakan if else ya. Ada dua kondisi kan? Satu kondisi lebih dari 70, satu kondisi kurang dari 70 ya. Gimana caranya? Kita desain dulu formnya. Kita buka yang form 1A. Kita lanjutin saja ini. Bapak Ibu masukkan label ya. Nah, mendesain ini tuh memang ya ada unsur seninya kan, karena kalau bikin aplikasi ya harus enak dilihat. Kalau nggak enak dilihat, orang gimana mau pakai dan gimana juga orang mau beli kan gitu ya. Makanya ya meskipun jurusan RPL harus bisa pakai Photoshop. Udah gitu ini kita masukin label lagi di sini ya. Kan nanti untuk keterangannya ya. Nah, baru ini kita kemudian ini aja. Ya. Nah, kalau udah kita masukin kotak edit. Kotak edit kita masukin, kita tarik ya. Oh ya, kalau Bapak Ibu sambil rapat silakan aja, nggak apa-apa. Kadang juga kita pikon sambil rapat. Bu, mau tanya dulu, Bu. Iya, silakan. Yang tadi kok saya nggak jalan ya? Hah? Ya? Yang tadi saya nyoba nggak jalan. Tidak Nggak jalan, jalan. Bu. Yang mana? Yang menu? Yang menu. Yang menu coba di-share. Bentar, Bu. Lagi sebentar digabung dulu. Ya, siap. Saya ngelanjut ini ya tuh ya sambil nunggu Bapak. Saya buat dulu.
biar lebih cepat. Edit teks, nama, nilai, ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, sambil nunggu Pak. Siapa tadi yang bertanya? Lukman? Ya. Enggak, Pak Lukman, kalau mau di-share. Lagi Ya. itu, lagi bikin ke laptop dulu sebentar. Ya, sok. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini Bapak Mangga, Ibu Bu. ya. Saya lanjut dulu, nanti boleh Bapak share. Ini nama, nilai, ya. Terus ini edit text ya, dikosongin seperti biasa. Terus yang ini. Nah, kalau yang seperti begini, Bapak Ibu, kita sudah harus terampil karena sudah sering kita pakai, ya, pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini kalau sudah, ya, kita tambahkan lagi button, ya. Nanti di input nama sama nilai, diklik button muncul di sini, ya. Tangannya. Kita edit dulu proses, ya. Proses tuh. Langsung ini kita ganti dulu ya. Edit teks keterangan. Ya, nggak hilang dia. Nah, langsung yang ini Bapak Ibu supaya gampang. Nah, si edit teks ini kan kalau misalnya nggak kita ganti nama variabelnya panjang. Di teks field 1 gitu ya, panjang. Nah, ini kita ganti aja dulu edit teksnya ya. Klik kanan, change variable name, txt nama. Nah, ini bebas aja. Namanya mau apa terserah Bapak Ibu. Hairudin. Kenapa Pak Hairudin? Change variable name. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nyalain aja mic-nya kalau mau ada yang ditanya. Nah, ini kotak edit, kasih txt nama, ini txt. Oh, Pak Lukman udah siap. Silakan Pak, di-share. Ya, silakan. Dimut. Saya ambil minum dulu bentar ya. Ya. Sudah kelihatan? Kasih dua Bu. Oh, ini ternyata. Halo, halo. Cek, cek. Cek, cek. Yuk, Pak Lukman, mana Pak? Sorry, saya minum Sudah. dulu. Sudah kelihatan, Bu? Udah. Nah, tadi saya sudah bikin, Bu. Terus? Tuh Kenapa? tadi. Nah, ini yang form satunya, Mm-mm. kemudian ini yang form 1A-nya. Nah, saya jalankan. Tadi sih udah saya coba. Perform. Nah, ini ininya. Kemudian saya jalanin. Dia nggak muncul ke itu, Bu. Oh, coba yang menu .java-nya udah dibikin belum? Menurut Pak, udah. Coba buka dulu. Form 1, oke. Nah, coba diklik di sini, di menu, di project menu. Nah, kan udah jalan seperti ini. Nah, tapi Terus? pas saya klik yang contoh ini, nggak muncul. Ya, coba ditutup Tadi dulu nih. dibikin. Tutup dulu. Ya. Ya, tutup dulu. Sabar dulu. Ya. Coba klik yang form satunya Pak, klik form 1 desain. Form 1 desain. Ya. Ini udah masukin panel belum? Panel. Panel itu udah, Bu. Ini panel. Nama panelnya apa? Mas belum dirubah J panel 1. Itu, oke. Coba di form 1A-nya. Form 1A ini. Tuh. Coba lihat. Ininya. Form 1A udah? Udah. Ini udah. Form 1A.
Oh, ya udah. Di internal frame ya, udah, iya benar. Ya, Terus balik lagi ke form 1 Pak, form 1, yep. Coba di sini, kliknya tadi gimana? Klik, klik ya, ini, klik ya, kanan, kanan, open, action, action, form, ya, stop. Mana? nih. Form 1, ya tuh ininya form 1A, 1A, new form 1A, Ini form 1A, Bu. 1A dot show. Ya benar kan? Kenapa ada ini? Ini. Form 1A dot show. Oh ya, oke. Coba Pak di clean and wheel dulu, run, clean and wheel, run, clean and wheel, ya. Apa itu dia bilang? Will clean properties unable to delete. Oh, foldernya Bapak. Tadi pas bikin projectnya itu mah. Foldernya. Sebentar. Ini aja bikin di. Ya. Tuh, dia ke folder nih. Nggak bisa nge-clean di sini nih. Makanya tadi pas di situnya. Oh. Coba di sini Pak. Tuh, klik di sini nih. Form 1-nya diklik. Dia Form nggak 1 diklik. Ya. Form 1.java ini yang ini. Yang menunya. Sebentar, Bu. Ini tapi udah jalan. Iya, iya. Paham. Form 1-nya yang ini diklik dulu. Ini form 1, Bu. Yang di sini, yang di sini. kan dia nggak tahu kan, gue nunjuk yang mana. Project Explorer. Di Project Explorer. Oh, ya. Kiri, 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 kiri. Nah, Ya, ini. yang atas. Ini. Nah, ya klik. Klik. Clean and Nah, wheel. Clean and wheel. Clean and wheel. Clean and wheel. Clean and wheel. Ya. lagi, Bu. Oh, udah. Ini bukan? Iya, clean and wheel. Ya. Nah, mau nggak dia di clean? Nah, tuh, mau kan? Nah, sekarang coba di clean project lagi. Klik project ini yang copy. Copy menu ini diklik sama Bapak. Ini nih, copy menu. Nama. Ya, menu. Menu. Yang tanda Mana? copy. Ini. Ini. Yang atas. Project. Ini. Nah, clean and wheel. Run, clean and wheel. Ya. Clean and wheel. Kan. Dari sini, dari menu run. Nah, Oh. run, clean and wheel. Clean and wheel. Ya. Ya, Sudah, Bu. sok. Sudah, Bu. Jalan. Kenapa dia delete sih? Bukan, klik itunya mau nggak sekarang? Coba klik. Masih. Mau nggak? Nggak mau. Kan. Nggak mau masih. Dengan wheel. Nah, ini nih tadi nih Bapak bikin direktorinya tuh. Dia compiling source file. Build. Nah, itu Pak. Pada saat dia bikin ininya. Pada saat bikin apa? Si projectnya, location project Ya. tadi. Nah, Berhasil, Bu. coba Berhasil, Bu. sekarang jalanin. Sekarang jalanin. Dan project. Sedang, Bu. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, Bapak bikin project baru terus refaktor yang itu. Eta can waret kene. Soalnya ini itunya apa namanya folder nih. Coba. Sampai, Bu. Masih belum buka. Nah, tuh. Berarti ini dia misalnya foldernya, Pak. Coba buka .jar-nya. File .jar-nya di Windows Explorer jalan nggak? Iya. Sok, klik. Klik struktur pemilihan contoh. Tuh. Berarti foldernya. Coba klik. Coba di ini. Di sini, Pak. Maximize coba. Coba maximize. Ya, coba klik struktur pemilihan atau if else. Berarti ini folder tadi Pak. Jadi gini caranya Pak Lukman ya.
Itu masalah si folder Bapak. Dia di Clean and Build nunjuknya ke folder terus soalnya. Jadi, apa caranya? Bikin project baru ya. Nah, hati-hati pas bikin project baru itu dibedain tempatnya dengan yang tadi. Soalnya Bapak nggak ada D nih di sini tempat Bapak. Tapi Bapak nyimpennya di D. Gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bapak bikin projectnya kayaknya tempat lain tadi. Di D kan? Tapi di sini nggak ada D loh. Nih kan Bapak bikinnya di tadi. Ya. Nih, di sini kan? Nah, jadi mungkin Bapak tadi habis ngopi, kayaknya ngopi pindahin ke laptop lain, ya. Nah, jadi Bapak caranya buat project baru, langsung ini di refaktor, ya. Karena ini masalahnya folder tuh, dia nggak mau baca foldernya, ya. Gitu Pak Lukman ya. Tapi ini udah kebaca sih Bu. Tadi pas di run and build-nya kan berhasil. Iya, coba lagi Bapak dan build. Coba projectnya di run build. Jangan lupa, coba klik project run and build. Run and build. Tuh, bacanya ke sini. Unable to delete nih. Jadi ininya Pak, si foldernya, istilahnya, ya. Jadi dibikin di folder lain nih, ya. Coba klik, mau enggak tuh? Coba nih, klik aja itu foldernya tuh, yang ini, mau enggak? Yang ini yang mana, di Bu? bawah, yang di output menu. Ini output. Ini yang di output, SMK Prakarya itu tuh. Ini. Ya, klik coba. Nah, Sudah. jalanin sekarang. Coba jalanin. Klik run project aja langsung. Ya. Run. Klik yang menu, terus run project. Klik yang Nah, coba struktur pemilihan, contoh if else. sama nggak muncul juga Bu. Maximize. Kalau masih nggak muncul, Bapak bikin project baru karena masalahnya folder, ya. Oh, siap Ibu. Ya, tapi refaktor biar cepet. Kayak kemarin caranya refaktor, ya. Oke, dah. Ya. Stop ya. Ya, stop. Udah Pak Lukman, saya balik lagi ke share saya ya. Sudah Bu, sudah. Terima kasih Bu. Nanti dicoba lagi. Oke, nanti Bapak bikin file project baru, terus jangan di tempat yang tadi ya, bikin foldernya ya. Siap. Di tempat yang lain, atau yang lain. Langsung Bapak refaktor. Ya Bu. Ya, oke. Saya share dulu ya. Share lagi ya. Nggak bisa ini kan? Harus share lagi ya. Nah, saya sharein dulu ya. Nah, ini ya. Saya share dulu ya. Biar gampang nanti kita tinggal klik. Tadi. Ya. Nah, sekarang kita mau desain ini seperti begini ya. Ya tadi udah kan? Oh, udah nih. Udah jadi ngedesain ini ya. Jangan lupa ini di change variable name ya, change variable name ke txt nama, change variable name txt nilai. Ya. Kalau udah kita buat coding di tombol proses ya. Kita klik 2 kali tombol prosesnya. Langsung kita coding. Codingannya ada di dalam LK nih, kan? LK nih tinggal ikutin aja sebenarnya. Klik 2 kali tombol proses tuh. Buatlah coding berikut ini. Tuh kan? Enak. Nah, maka sekarang kita coding ya. Kita mau bikin nilai kalau dia lebih dari 70 maka lulus, kalau tidak atau kurang dari 70 maka tidak lulus ya. Sesuai dengan persyaratan diklat ini kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita deklarasikan dulu variabel ya. Kita pakai komentar biar keingetan. Ini deklarasi variabel. Tanda komentar itu pakai apa? Tuh.
garis-garis 2 kali ya. Garis-garis apa namanya? Garis miring. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Misalkan nilai, kasih double ya. Double nama tipe data, nilai nama instan variabel ya. Apalagi sudah gitu kita konversi tipe datanya ya. Karena kan kalau masuk ke edit text semua itu menjadi string ya. Nah, kita konversi tipe data, berarti nilai sama dengan double titik pas double. Apa pas doublenya adalah apa tadi namanya ya? Txt nilai. Dari yang kotak editnya, txt nilai get text ya. Tuh. Ya. Tuh. Jadi ini kita kasih komen-komen biar ingat. Oh, ini konversi, oh ini deklarasi gitu ya. Dah. Konversi tipe data udah. Udah gitu baru kita buat if-nya ya. Nah, buat if-nya ini begini. Kita kasih komen dulu. Ini untuk if else ya. Nah, if ya. If tadi apa namanya? Nilai. Kurang dari kurang sih lebih dari sama dengan 70 ya. Nah, maka ini nih kurung kurawal enter nanti dia kebentuk sendiri ya. If nilai lebih dari 70 ya, maka nanti akan tampil di sini. Tampil di mana? Di label berapa ini? Nah, saya lihat dulu ya. Di J label 4 muncul dia di sini ya. Nah, berarti ininya J label 4 titik set text ya. Set text. Nah, apa yang di set text-kannya? Berarti ini kita pakai string ya. Nilai saya berapa? Langsung plus ya. Plusnya apa tadi namanya? Value string value of, ambil yang double karena tipe datanya double ya. Ini dari nilai ya. Oke. Nah, pakai tambahan lagi ya. Tambah lagi keterangan alhamdulillah lulus diklat OOP gitu ya. Tuh. Nah, gitu udah. Jadi kan? Nah, di sini kan? Ya. Nah, kalau sudah maka Bapak Ibu kita buat yang else-nya ya. Ini pakai else kurung kurawal buka tutup dulu ya. Nah, ini copy aja biar cepet di label ini ya. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Keterangan lulus. Nah, berarti ini nilai saya berapa keterangan? Aduh, nggak lulus. Ya, nggak apa-apa. Tinggal ulang lagi ya. Kalau nggak lulus. Yakin loh Bapak Ibu mah lulus semua, asal semua diikuti aturan. Ya, itu. Kerjakan, dipraktekkan LK-nya. Nah, kalau sudah ini, ya sudah, selesai. Ya, jadi kan, kalau udah kita Ctrl S. Nah, karena udah kita panggil si form 1A-nya tadi kan, kita tinggal jalankan project-nya ya. Coba kita jalanin project. Struktur pemilihan, klik contoh if else. Nah, muncul kan? Nah, coba kita tutup dulu. Kita pakai shortcut. Shortcutnya apa tadi? Ctrl 1 ya nih, saya pakai shortcut. Ctrl 1 tuh. Muncul kan? Ya. Jadi pakai shortcut bisa atau pakai yang menu ini. Tuh. Bisa muncul kan? Mau digedein bisa tuh. Digedein. Ya. Kita masukin namanya. Namanya Alisa Jaya.
nilai 95. Berarti harusnya lulus apa nggak lulus? Lulus kan? Tuh, lulus ya. Sekarang kita ganti nilainya. Kalau nilai di bawah 70, berarti misalkan 60. Proses, tuh. Aduh, nggak lulus, nilainya 60. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kan tampilannya bagus ini, di screen. Ini Javanya. Ya. Nah, ini makanya dia mau ditarik ke sini keluar dari ini nggak bisa tuh. Kan kita karena ini pakai J internal frame. Ya. Pakai panel biar masuk dia di situ. Jadi bagus kelihatannya menunya ya. Nah, kalau udah kita tinggal close. Beres. Beres untuk yang GUI. Contoh if else dengan GUI. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau share lagi, silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu hati-hati kalau mindahin misalkan ngopi dari komputer satu ke komputer yang lain. Hati-hati tuh. Ya. Karena dia buatnya di yang sana apa, yang di sini apa. Ya. Maka si foldernya itu di copy satu folder itu. Ya. Oke. Dah. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Nah, ini contoh yang GUI ya. If else pakai GUI. Langkah-langkahnya ada di dalam LK, tinggal diikutin ya. Atau nanti tonton video YouTube-nya yang ini dan diupload. Sambil diupload. Besok mungkin diuploadnya ya. Besok tuh hari apa? Sabtu. Sabtu. Senin lah ya. Senin diupload. Sabtu nggak ke kantor. Nah ini udah kan? Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ini kan tanda lonceng, pencet tombol merah. Nah, sekarang kita masuk ke yang CLI ya. Contoh CLI. If else pakai CLI ya. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa yang CLI boleh dipisah satu project, yang GUI jadikan satu project ya. Nah, karena kita mau bikin CLI, maka kita jangan di project yang ini. Yang ini kan khusus GUI ya. Project yang proc menu ini khusus GUI. Nah, project yang CLI Bapak Ibu boleh dibedakan ya. Nah, ini saya buka dulu project yang ada project CLI ya, biar nggak bikin lagi project. Nah, ini CLI ini, kan khusus CLI ini ya. Caranya kalau bikin CLI ya, boleh Bapak Ibu pakai package yang berbeda seperti ini nih, banyak package-nya tuh ya. Nah, caranya bikinnya di source package, klik kanan, new Java package ya, untuk membuat package baru. Kita mau bikin yang CLI ini ya. New Java package, lalu dikasih di sini namanya misalkan contoh if CLI ya, finish. Nah, maka dia ada contoh if CLI ya. Kalau udah langsung klik kanan new Java class karena kita mau bikin CLI. Jadi pakai Java class ya. Nah, kasih nama Java class-nya apa? Contoh satu if ya. Misalkan kayak gitu, finish. Kasih namanya bebas, terserah. Nah, maka dia udah bikin tuh kelas ya, contoh if. Nama kelas sama nama file akan sama, itu diingat-ingat. Ya, nanti ada di soal post test. Jangan lupa. Nama file sama nama kelas itu pasti sama. Nah, kalau udah begini, maka kita lihat ke LK, apa codingannya. Ya, kita lihat di LK-nya. Nih, kan codingannya ya. Tuh, yang CLI. Kalau yang CLI kan tampilannya teks. Ya, biasa aja makanya. Tampilannya tidak terlalu indah ya. Nah, teks. Nah, kalau udah kita bikin main class dulu. Nah, main class ngambil aja dari yang udah ada ya. Ambil main class. Nih, static void main ini kita ambil main class. Copy aja. Nah, ini makanya kalau bikin kelas sendiri kan lumayan buat void main-nya juga. Ya. Enter jangan lupa.
Ya, maka ini tandanya tuh, buka kurung, tutup kurung. Enter aja, nanti dia kebikin sendiri tutup kurungnya ya. Nah, kalau sudah, kita lihat ke LK-nya. Yang pertama adalah deklarasi variabel ya. Jadi biasa kita buat ini deklarasi variabel. Nah, mau pakai apa variabelnya? Integer apa double boleh, integer lah ya, biar beda. Nilai integer, string, nama, kan? Nah, udah dideklarasikan variabel, terus ngapain lagi? Nah, bikin objek scanner karena kita mau input dari keyboard ya, maka kita pakai scannernya si Java CLI ya. Scanner, kasih nama aja scanner, boleh ya. Nggak harus scanner ini namanya, mau nama apa aja terserah, bebas. New, nah new-nya kita ambil dari si scanner sistem ya, karena mau pakai CLI. Jadi ini pakai scannernya sistem. Sistemnya apa? Yang input. IN itu artinya input. Nah, ya masih merah tuh. Kalau masih merah begini kita giniin aja tandanya, di tanda merah-merah kita klik. Nah, ada tuh apa yang harus dia lakukan. Ini adalah import Java util. Nah, maka langsung ada import Java util scanner ya. Karena si scanner ini ada di dalam paket Java util, utility util itu. Ya, bukan upil, util, utility. Nah, ini kalau udah ya, kita lanjut lagi. Ini saya kasih komen-komen dulu ya. Ini membuat objek scanner untuk input input dari keyboard. Ya. Kan inputnya dari keyboard, nulis namanya dari keyboard. Kalau di CLI kan nggak ada text field, jadi harus pakai scanner gitu loh ya. Nah, kalau udah kita cetak ya, kita cetak. Kalau nyetak itu pakai sistem out print ln, manakah print ln ya, print ln masukkan nama, kan gitu kalau di CLI ya, tambah nama ya. Nggak bisa nggak bisa gini, harus pakai scanner, lupa kan pakai scanner nggak bisa gitu, jadi harus begini. Nama scanner next ya, nama scanner titik, nah next in, mana next in, next nih next ya. Tuh. Karena pakai scanner, jadi nggak bisa langsung tulis nama gitu, karena kan di input ya, di input. Dah, nama udah. Sekarang kita copy aja ya, biar cepet ini untuk nilai. Pakaiin, masukin nilai. Nah, ininya berarti karena scannernya beda, ini pakai nilai. Scannernya next in, karena dia integer. Ya, ini integer nilai. Jadi ininya next in. Nah, gitu. Udah masukin itu baru if-nya. Ya, baru kita pakai if-nya. Ini kita buat ini untuk if else. If else. Ya. Oke, kita bikin if-nya. If nilai lebih dari sama dengan 70. Ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya akan tercetak nilai saya berapa, terus saya lulus, begitu ya. Maka di sini kita buat sistem titik out titik
print ln, di mana dia print ln? Nah, nilai saya berapa ditambah nilainya, nilai ya. Nah, dah sistem out print ln alhamdulillah keterangan, alhamdulillah saya lulus diklat OP ya, dah tuh. Nah, udah jadi kan untuk yang lebih dari sama dengan 70. Sekarang kita masuk ke kalau kurang dari gimana? Ya udah tinggal pakai else. Else itu jangan lupa pakai kurung buka enter. Nanti dia bentuk sendiri tuh. Ya. Jadi tandain buka ada tutup. Kalau dibuka ada tutupnya. Ya. Kan ada pembukaan, ada penutupan. Ada pertemuan, ada pisahan. Awak aja nih Pak Andri, aduh nanti saya jadi nggak bisa coding ini. Nah udah begini apa ini? Berarti ini kalau yang ini else-nya berarti alhamdulillah, jangan alhamdulillah ya. Masa nggak lulus alhamdulillah? Aduh, saya nggak lulus. Apa-apa nggak mungkin, seolah lulus semua. Ya, dengan catatan diikuti aturan. Nah ini Bapak Ibu untuk yang CLI itu udah jadi ya, yang CLI-nya langsung tinggal dijalanin. Nah, kalau yang ini baru run file. Kenapa? Karena dia CLI. Ya. Kalau CLI kan main kelasnya di sini tuh. Ini loh Bapak Ibu, makanya kenapa ada main kelas ya. Nah, si main kelas ini dia untuk dijalan. Kalau dia program nggak ada main kelas nggak bisa dijalanin. Gitu, ya. Program nggak ada main kelasnya nggak bisa jalan. Yang namanya si program harus ada main kelasnya. Nah, karena si main kelasnya si CLI ada di contoh satu if ini ya, nah maka ini yang dijalanin, kita run file, ya, jalan enggak nih, tuh, kalau CLI tanda plus mana sih? Bentar Pak Joni ya, saya coba dulu ini program ya, masukkan nama tuh, kalau CLI kayak gini kan nggak indah dilihat, teks aja. Masukin namanya Denisa. Tuh, enter, masukin nilai. Nah, ini pakai scanner itu karena menginput dari keyboard. 90, enter. Tuh, alhamdulillah lulus, ya. Karena nilainya 90. Oke. Apa yang mana? Pertanyaan Pak Joni yang mana? Apa tadi pertanyaannya Pak Joni? Oh, yang ini. Nilai saya plus nilai ini. Yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini itu maksudnya untuk menggabungkan string. Pak Joni ya. Kan saya mau gabungin nih nilai. Kan munculnya nanti nilai saya plus nilainya. Nah, karena kan ini string. Nih, ini kan string. Mau digabungin sama nilai itu kan tadi apa tipenya? Integer toh? Karena mau digabungin pakai tanda plus. Jadi ini menggabungkan. Tuh, makanya pakai plus. Jadi nanti munculnya nilai saya berapa? Diambil dari yang kita input. Nah, gitu. Makanya pakai plus. Itu fungsinya, bukan operator. Ya. Jadi dia untuk menggabungkan. Nah, ada lagi enggak? Ada lagi? Ada lagi enggak pertanyaan? Udah, ini udah CLI tuh. Udah selesai yang CLI-nya. Terus Bapak Ibu berikutnya udah tinggal ikutin yang di LK ya. Ini lumayan 40 halaman. Maka semakin LK itu pasti lebih banyak dari teori. Ya. LK itu lebih banyak dari teori. Kenapa? Ya karena praktek. Kan kita praktek, bukannya sastra. Ya. Bukan sejarah. Oh, sejarah kan hanya untuk diingat, makanya diapalin. Nah, ya enggak?
Kata Bung Karno, inget nggak Pak Akbar apa kata Bung Karno coba? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah tuh. Hanya belajar sejarah mah diapalin. Karena harus diingat-ingat katanya. Nggak boleh dilupain. Ya. Nah, gitu ya. Bapak Ibu ya, udah jadi nah CLI-nya. Sudah. Ya, kalau mantan dibuang pada tempatnya. Nah, itu. Ini CLI ya, sudah. Contoh if else pakai CLI. Ya, CLI begitu tampilannya. Begitulah adanya CLI, dia hanya teks-teks aja. Kalau GUI lebih bagus ya. Nih, kalau GUI kan gini indah, enak banget. Ini Bapak Ibu kalau buka project banyak begini, project yang diklik, jalanin. Tuh. Ya. Tuh, kalau GUI kan enak dilihat tuh tampilannya. Indahnya Java Swing. Nah, nama ini kan indah dilihat. Orang mau beli programnya juga. Kalau tadi kayak teks-teks gitu aja, siapa yang mau beli? Ya, nggak laku dijual. Nah, udah. Tuh, dah jadi kan? Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan kah? Ada? Pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada, coba kita lihat lagi di LMS-nya ya. LMS kelihatan nggak? Nah, Bapak Ibu, video pembelajarannya, Hah? Kelihatan? Saya share dulu ya. Ini sih Google. Nah, LMS-nya udah kelihatan ya? Jadi tadi ya, cara mencari ikon. Cara mencari ikon itu di Google aja, ikon, if. Itu, tulis aja ikon if. Nanti di sini ada klik gambar. Ya, cara bikin ikonnya. Pilih aja mau yang mana. Tuh, banyak kan? Ada ini. Bapak Ibu ini di-download, masukin Photoshop. Size-nya cukup kecil aja 10 kali 10 pixel, jangan senti. Kalau senti mah gede, lagi inci. Ya, 10 pixel. 10 pixel nanti jadi bagus. Ya. Nah, ini. Terus YouTube-nya, YouTube itu rasanya sudah saya upload. Mana YouTube-nya saya? Bapak Ibu, memang di LMS-nya itu nggak dikasih link. Nggak saya kasih link. Soalnya di sini udah ada tulisan tuh, contoh looping menggunakan for, contoh penggunaan if else, kan udah ada judulnya. Maksud saya judulnya itulah yang diklik gitu loh ya. Nah, kita lihat ini contoh if else. Tuh udah ada kok, udah di-upload di YouTube. Silakan aja kalau belum kita upload si mentoring hari ini. Nah, ininya Bapak Ibu lihat dulu ya di YouTube. Nah, silakan kita lihat ya. Ini nggak pakai klik ini gitu karena kagok. Saya rekamnya Bapak Ibu kalau ada gitu deh. Ya, nah itu. Jangan lupa apa? Subscribe. Hai guys, yang ini enaknya makan bakso, enggak? Nah. Siang makan bakso ya. Nah, udah tuh. Ya, ini ditonton aja, kan enak sudah. Mungkin ya. Pertanyaan enggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan, begitu dulu ya. Lanjut lagi berikutnya lagi ya. Jangan lupa klik daftar hadir ya. Oke. Jangan lupa klik daftar hadir, klik dulu daftar hadirnya. Ya sudah. Ini tadi hasilnya memang bagus. Kalau pakai GUI swing itu ya dia bagus memang hasilnya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu dilakukan ya. Untuk LK3 itu ada pengumuman dari Pak Peri ya.
Nanti untuk LK3, LK4 batasan waktunya. Bapak Ibu, jadi untuk materi kita ini segini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pada mentoring berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materinya kita cukupkan dulu hari ini ya. Nanti ada tambahan dari Pak Ferdi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Pak Ferdi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Basmi, Bu Melva. Bapak Ibu, mentoring ke 7 atau mentoring ke 1 minggu keempat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi di mentoring ke 8. Rencananya kita laksanakan tanggal 8 sesuai jadwal ya. Rencananya itu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi untuk LK ya tadi ada permintaan dari kelas A untuk LK3 atau LK sesi ke-3 yang lalu ada yang minta ditambahkan batas waktu pengumpulannya ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih mau memperbaiki LK3-nya boleh silahkan atau yang belum justru yang kita tunggu gitu. Yang belum mengumpulkan LK3-nya kita tunggu sampai hari Minggu ya, hari Minggu jam 12 malam. Ya, kita tunggu LK-nya. Nah, untuk itu. Terus untuk LK4 kan LK4 ini kan kita baru mulai pertemuan mentoring hari ini. Rencananya LK4 ini kita tutup tanggal 9 jam 12 malam. Tapi kalau misalnya nanti ada permintaan belum beres atau apa ya nanti kita coba lagi atau kita tambahkan. Tapi jangan sampai sesi ke-6 jangan minta ditambahkan lagi, nanti nggak beres-beres Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, Bu Dwi, Pak Basmi, Bu Melva, dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di hari Senin kita bisa dapat kembali bertemu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dwi, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Bu Dwi. Sama-sama. Ayo, silakan boleh keluar ya. Silakan boleh live ya Bapak Ibu. Siap Bu. Ya. Jangan lupa di-download ya bahan bacaan LK.